Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Leeds Project. Oke. Iya, kali ini kita ada di segmen temuan. Dulu dong, kita seakan-akan muncul cerik. Cering gitu ya. Temuan di trending mingguan ke Ke-6 ya. Iya, ke-6. Udah lama banget, gila kangen banget gue ngonten. Makanya tadi di awal gue bilang kita seakan-akan muncul lagi, reborn kembali gitu. Iya, Reborn tuh udah kembali cuy. Terakhir kembali. Iya cuy. Ya, itulah gitu. Nah, kali ini tadi malam setelah kita lihat di media sosial, kemudian kita cek beberapa media sosial, ternyata juga salah satu yang trending yang akan kita bahas kali ini gitu ya. Dan mungkin disclaimer-nya, pertama kita bakal nunjukin juga surat dari tegurannya si produk ini gitu ya kepada konten kreator. Dan gue juga sekarang pakai produknya itu sebenarnya, karena gue juga cinta juga sama produk. Oke, jadi pada intinya aja ya, intinya itu teman-teman mungkin udah tahu ya kalau pada punya teman-teman punya Twitter atau sekarang udah masuk ke Instagram juga nih, udah mulai viral di TikTok juga. TikTok juga ya. Gitu kan. Ada salah satu brand gitu kan, brand outdoor ya. Yeah. Brand outdoor, sebut saja Eiger ya di sini ya. Sebut aja Eiger, yang pada intinya itu mengirimkan surat teguran kali ya. Iya, surat teguran terhadap salah satu pembeli gitu kan, pembeli dengan akun YouTube Dunia Dian. Sebenarnya dia reviewnya bukan ya. hanya beli sih menurut gue ya. Ya akhirnya kan dia, ya gue lihat di YouTube-nya juga dia kan konten kreator juga ya. Sering review produk-produk gitu. Apalagi beliau itu seorang pesepeda ya, jadi dia kan beli barang-barang dan dia pada intinya waktu itu dilalah gitu kan. Dia beli produk dari Eiger, ya udah dengan apa adanya gitu kan. Dia review apa adanya gitu. Tapi yang membuat viral ya isi dari surat itu ya. Nah, kita akan bahas itu. Tapi bahasa biar asik gitu kan. Kita ada satu konsep baru ya. Boleh. Jadi nanti modelnya itu kita sepakat nggak sepakat. Jadi nanti gua ngirimkan pertanyaan atau sebaliknya nih, lu boleh nanya gitu kan ke kita berdua, nanti kita jawab masing-masing. Kalau misalkan kita sepakat dengan pertanyaan itu, silahkan kita kasih jempol ke atas. Iya. Itu kalau sepakat. Kalau misalkan nggak sepakat, gitu kan nggak salah kalau kita ngasih jempol ke bawah. Nah, nanti kita sertakan alasan-alasannya, gitu kan, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang udah kita siapkan ya, khususnya untuk segmen kita pada hari ini. Gitu. Oke. Pertanyaan pertama dulu kali ya buat pembuka. Mungkin tadi di awal kita udah memantik ya banyak permasalahan yang ada. Nah, pada ini pertanyaan pertama adalah, menurut lu sepakat nggak sih terhadap Eiger atau terhadap sikap manajemen Eiger untuk memberikan surat teguran terhadap pembeli yang mereview yang mereview terkait dengan produk yang dibelinya, utamanya kacamata. Lu sepakat nggak terkait dengan sikapnya? Gue nggak sepakat ya. Gue nggak sepakat. Oke deh, gue juga nggak sepakat. Nggak apa-apa. Gue nggak sepakat. Tapi kalau lu gimana nih? Kenapa lu nggak sepakat sama sikap Eiger ya, yang istilahnya memberikan teguran? Iya, gue sih ngerasa nggak dirugikan. Ya, maksud gue gini. Ini disclaimer aja ya. Maksud gua ya, konten kreator di awal-awal ini ya lu jangan bandingin sama konten kreator yang punya privilege terhadap peralatan maksimal gitu, yang mungkin lightingnya juga keren, yang mungkin kameranya juga keren, atau tim juga punya keren untuk mereview salah satu produk. Dan dia menurut gua si konten kreator ini atau dunia Dian ini, dia kan enggak jadi endorsement atau jadi brand ambassadornya Eiger gitu ya, tapi dia itu beli produk itu, dia review sendiri gitu kan. Kalau kemudian tim manajemennya mengeluarkan 3 poin di surat itu, gue ngerasa itu terlalu over banget sih. Maksud gue harusnya lu bersyukur dong ada orang-orang yang beli nge-review produk lu, kemudian tanpa lu harus bayar, dan dia subscribernya nggak kecil gitu kan, dia ditonton juga udah banyak, dan itu kan efek domino terhadap perusahaan juga. Iya. Nah, tapi kalau lu sendiri gimana? Itu perspektif gua aja sih. Benar sih, mungkin 2 argumen yang lu sampaikan. Yang pertama, udah jelas ya kalau kita beli barang, menurut gue ya itu udah jadi hak milik kita ya. Jadi apapun yang kemudian menjadi kritik bagi kita sebagai pembeli itu sah saja gitu kan, dan seterusnya. Tapi akan jadi masalah barangkali gitu apabila kritiknya itu mengandung kata-kata yang barangkali tidak senonoh bahasa gitu loh ketika dipertontonkan di publik. Itu barangkali ya kalau menurut gue ya. Kita kan tahu ya ada undang-undang ITE yang kita barangkali boleh, tapi kata-katanya itu kan harus disesuaikan. Tapi setelah kita nonton videonya,
menurut gua Nggak ada. dia malah mempromosikan. Betul banget. Banyak sekali diksi-diksi. Karena dia juga senang terhadap produk itu. Eager, gitu. Produk Eager ini gua juga pakai nih. Ini Jadi juga pakai. apa namanya? Tapi ternyata gitu kan kalau kita lihat bedah dari isi suratnya, mungkin yang dipermasalahkan atau yang dikhawatirkan oleh pihak Eager adalah terkait dengan kualitas kali ya. Kualitas Apabila direview dengan keterbatasan alat, barangkali Iya. menurunkan nilai jual. kualitas produksi video Iya. itu gitu. Tapi yang tadi balik lagi ke argumen lu gitu, dia kan nggak dibayar. Iya kan, betul. gitu kan. Dia sukarela bro. Sukarela, gitu Dia kan. beli bukan dia minta. Bener banget gitu kan. Kecuali konteksnya gitu kan, dia ada Iya. kontrak gitu, Ya. di endorse, tapi dia nggak maksimal. sesuai dengan MOU. Itu lain cerita. Lain cerita. Betul. Barangkali bisa ada surat ketidaksepakatan Iya, betul. dan seterusnya. Jadi ya udah akhirnya kita menyimpulkan gitu kan dari video udah kita tonton full dan kita sama sekali nggak melihat gitu kan hal-hal yang malah sifatnya itu menurunkan pasar gitu. Gue malah sama sekali. dari gue malah kata-katanya. support konten-konten kreator yang Ah. dia dengan ala kadarnya buat konten. Dan Chandra Leo juga pernah bilang kan bahwa lu nggak harus punya peralatan yang keren-keren Wah. banget untuk jadi konten kreator. Lu dengan modal HP pun bisa jadi konten kreator. Yang penting lu kreatif di sana gitu. Jadi kalau katanya si Dunia Dian ya akhirnya dia membuat satu quotes ya. Oke maaf kalau selama ini alat sebatas pedagang kaki lima gak bisa mereview hotel bintang 5. Gue sepakat ya. Satir banget ya. Satir banget ya. Maksudnya Iya, iya. ya udahlah harusnya memang sukarela aja ya. Apalagi ini konteksnya tadi ya. Kalau gue logika gue adalah ketika barang lu udah gue beli, udah gue hak milik, udah jadi hak gue dong. Terserah gue mau gue pakai atau bahkan mau gue jual kembali atau gue mau review bagaimana gitu. Tapi lagi-lagi barangkali yang jadi masalah apabila Dunia Dian itu benar-benar menjelek-jelekan Eager sesuai dengan kata-kata Tapi faktanya kan enggak. Dan faktanya enggak, kita enggak tahu kan. Dan Jadi, gue kita support berdua terus. Support terus dan kita Dunia berdua nggak Dian. sepakat dengan Pernah atau pernyataan atau surat teguran dari manajemen Mohon maaf. ya mohon maaf ya. Ini disclaimer. Pertama kita bukan nggak suka dengan Eagernya atau nggak suka dengan produknya, tapi karena kita suka, ini kan lokal brand juga gitu. Maksud gua ya bentuk kesukaan kita ya ini gitu. Ya kita lebih menyayangkan sikapnya ya. Iya, lebih menyayangkan sikapnya. Yang kedua, gue pengen tanya ke lo. Oke. Ini bagian gue. Sama ya masih sepakat Iya masih. Sepakat nggak lo kalau misalkan akhirnya Dunia Dian ini kan nge-up di media sosial terutama Twitter ya dan boom banget, viral banget kan trending 2 atau trending 1 gue lupa tuh. Dan bahkan di-mention juga sama salah satu brand ambassadornya Christian Saring misalkan gitu ya. Lu sepakat gak dengan apa yang dilakuin sama Dunia Dian? Oke, kalau gue sih ya sepakat. Gue juga sepakat. Argumen dasar gue yang pertama kebebasan berekspresi ya. Ya. Yang pertama dan ya barangkali itu bentuk reaksi ya. Iya. Coba aja ibarat kata lu beli, lu nggak tahu menau nih tentang dampak apa yang kemudian bakal lahir dari reaksi lu. Tiba-tiba lu ditegur Iya. sama yang ngejual barang yang udah jadi hak milik lu barangnya. Iya. Nah tiba-tiba kan lu kaget ya. Dan itu video bukan video baru loh itu. Bukan video 4 baru. bulan yang Udah lalu lama loh. banget 4 gitu. bulan yang lalu. Dan artinya ketika dia meng-up ke publik gitu kan, ini memberikan satu apa ya, bukan memprovokasi ya, lebih utamanya memberikan satu gambaran gitu, kok jangan semena-mena beginilah gitu kan, ya orang nggak salah apa-apa kok tiba-tiba ditegur gitu dengan surat, bagi gue surat yang diksinya itu ya sangat kita sayangkan ya, terlalu diskriminatif banget Iya, gitu ya. dari 3 poin itu sih emang Diskriminatif banget. diskriminatifnya bukan kemudian apa ya, akhirnya tuh orang-orang atau konten-konten kreator tuh agak nggak suka dengan produk-produk yang kemudian perlu spesifik khusus untuk mereview, bahkan apalagi itu kan beli gitu. Maksud gue kalau konteksnya lu jadi influencer dalam salah satu produk atau endorsement itu beda cerita gitu kan. Ya. Terus juga yang kita cermati ya dari kalimat captionnya dia juga itu masih sopan banget bagi kalau gue lihat secara objektif ya, artinya dia berusaha announce gitu kan, publik kalau dia sangat menyayangkan gitu kan sebagai pembeli pertama, atau bahkan kalau lihat dari video-videonya dia nih, video-video banyaknya Bang Dian gitu kan, itu luar biasa banyak review produk, termasuk Eager juga nggak cuma satu itu doang gitu kan, sering banget dan seterusnya. Jadi artinya dia kayak ibarat kata gue memberikan contoh bahwa cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Jadi sebenarnya dia suka nih mau produknya gitu kan, dia berusaha melakukan apa yang terbaik versi dirinya, tapi nggak diterima gitu kan, karena saking ya luar biasa gitu kan. Iya, tapi exposure-nya gitu kan. Iya, gue juga sepakat sih dengan apa yang dilakukan sama konten kreatornya, sama Dunia Dian ya terutama, karena dari
dari apa yang dia viralkan di Twitter atau di media sosial itu, jadi akhirnya orang notice terhadap apa yang ternyata ternyata produk ini tuh kayak gini gitu. Ya semoga juga jadi perbaikan manajemennya gitu ya, termasuk beberapa nanti ke depan juga gue sih saranin udahlah Iger minta maaf, terus lu tapi udah minta maaf ya. Iya kalau udah minta maaf secara personal. Maksud gua udah ajak aja dunia Dian itu sebagai brand ambassador lu atau influencer gitu. Aduh, ini maksudnya jadi smart move gitu loh. Move yang cerdas ketika lu misalkan ini kan bisa dalam ilmu marketing juga ada ya, apa namanya tuh gue lupa. Ada bedain marketing sama cara ngejual lu gitu. Itu akan lain cerita, tapi overall menurut gue kalau lu udah minta maaf, ajak aja dia jadi brand ambassador lu, kemudian maaf, silakan bebas nge-review apapun misalkan, kan bisa aja. Tapi gue barangkali ya, ini kalau gue pribadi ya, gue akan gak sepakat dengan sikap Dian apabila gitu kan Dian itu memprovokasi publik gitu kan, barangkali untuk memboikot dan seterusnya gitu, karena ya bagi gue ya nggak apple to apple aja kalau misalkan dia kayak memprovokasi publik untuk memboikot hanya dengan makanya tadi gue bilang selagi gue masih melihat Dian ini masih objektif kok gitu, dia menyayangkan sikapnya sampai dia bahkan nggak sampai memprovokasi publik gitu kan. Ya ini tinggal publik aja gitu kan, bagaimana menanggapinya, ada yang pro dan kontra ya silahkan. Dan produk ini tuh udah lama bro, udah lama juga, dan kita juga puas pakai produk ini, bukan karena mahalnya ya, bukan karena mahal nilai nominal lain sisi, tapi karena awetnya, karena bagus produk ini dan bisa bersaing gitu. Ya pada intinya gue termasuk orang yang lagi-lagi nggak sepakat dengan anjuran-anjuran boykot dan seterusnya. Makanya tadi gue bilang selagi dia masih objektif, ya gue sepakat dengan sikap dia mengannounce publik. Boykot miras enggak ya? Baca. Gitu ya. Jadi lanjut. Pertanyaan kedua, kita berdua sepakat. Gue sepakat. Ini bentuk edukasi ya. Ya termasuk gue support dianya lah. Karena gue juga konten kreator yang masih awal gitu. Gue tahu susahnya konten kreator tuh kayak gimana anjir. Ya. Lanjut. Oke, pertanyaan ketiga deh, atau mungkin udah masalah lama ya. Pertanyaan terakhir aja ya. Nah sekarang nih kan istilahnya itu aji mumpung nih. Ada banyak brand-brand di luar Eiger kan, yang menurut gua gitu kan memanfaatkan momentum gitu kan, memanfaat ya terserah lah, kayak menurut gua sah-sah juga sih gitu kan, ya itu hak mereka juga. Nah pertanyaan dasarnya atau pertanyaan simpelnya adalah, lu sepakat gak sih terhadap sikap-sikap produk ataupun brand-brand outdoor maupun brand-brand lain gitu kan untuk ya ibarat kata bersama-sama gitu loh menyerang Eiger, lo nggak menyerang sih mungkin dari sih, kayak justru mengunggulkan dirinya gitu kan di tengah problematika atau kesandung. Mereka mencari diferensiasi. Akhirnya mereka di tengah keplesetnya produk lain gitu. Karena produk Eiger kan namanya gede banget. Produk gede kepleset nih ya, udah kita muncul nih gitu kan. Munculnya ngambil diferensiasi yang lain kan yang lo maksud kan. Kalau gue sih sepakat ya. Kalau gue sih sepakat sih. Sepakat sama apa yang dilakukan sama brand-brand yang lain, karena itu adalah bisnis to bisnis. Maksud gua ya itu hak mereka gitu untuk mengeluarkan statement atau mengeluarkan pernyataan surat keringan atau surat keringanan gitu untuk mereview semua produknya dengan kualitas apapun, bebas itu. Dan menurut gua itu dalam dunia bisnis ya biasa aja. Maksud gua persaingan itu akan ada gitu. Cuma memang ternyata akhirnya kita bisa ngelihat diferensiasi itu dimanfaatkan oleh brand-brand yang lain yang ternyata akhirnya kan jadi blundernya Eiger gitu. Nah itu menurut gua sangat disayangkan sih untuk Eigernya gitu. Ya ke depan harusnya cerdas. Jadi kalau kita ngambil kalau ukur bisnis ini sah-sah aja. Sah-sah aja. Ini istilahnya salah satu strategi barangkali ya. Ya kalau lu nggak pengen produk lu turun ya lu jangan pakai preset. Bahasanya gitu kan. Walaupun sebetulnya ada juga beberapa brand yang dia membuat skandal atau mungkin settingan kepleset untuk kemudian menaikkan kontroversi gitu. Bikin kontroversi. Dalam dunia itu tuh ada strategi. Mungkin hal semacam itu tuh nggak jauh beda dengan politik kan. Ada strategi politik, kampanye kayak gimana dan sebagainya kan. Ya. Tapi kalau kita benturkan dengan urusan sosial nih, ibarat kata lu Eiger gitu kan, gua teman lu nih, gua dari area misalkan, ini kalau kita ngomong sosial bukan bisnis ya, yaitu lu jahat banget kalau lu selain mentertawakan penderitaan gua sebagai teman lu, men. Ya lu sih nggak salah. Harusnya lu bikin gua naik gitu kan, ya kan, lu
malah bikin gue jatuh dengan meninggikan. Iya, karena kalau kita benturkan urusan sosial ya. Tapi ya nggak bisa bro. balik lagi ini urusan bisnis. Iya, jadi urusan bisnis. sah saja selagi tadi ya gue sepakat selagi produk-produk lain lagi-lagi apa ya nggak memprovokasi gitu loh, nggak memprovokasi sampai kayak menjatuhkan banget. Dia hanya meninggikan dengan caranya mereka gitu kan, membuat kebijakan yang berbalik. Karena gue pernah baca salah satu buku apa ya namanya tuh ada tuh namanya small group paradigm gitu. Maksud gue itu tuh yang dilakuin oleh semua grup untuk menjatuhkan grup yang lain dengan menguatkan grupnya sendiri gitu. Dalam hal ini ya disclaimernya bisa aja lo menjelek-jelekan grup yang lain atau apapun itu. Dalam hal bisnis juga kayak gitu kan. Ketika lo mau bersaing dan lo punya saingan yang cukup besar namanya, ya sebisa mungkin peluang apapun lo manfaatkan, termasuk mungkin keplesetnya gitu kan. Jadi ini kan jadi memanfaatkan momentum dan iya cukup berhasil menurut gua gitu kan. Oke, menarik. Tapi memang menariknya ya. Jadi akhirnya dengan adanya momentum keplesetnya satu brand gitu kan, kita ada banyak hikmah ya yang bisa kita coba tahu ya. Kita dapat insight baru lah. Insight baru ya. Yang pertama jelas untuk beberapa manajemen produk gitu ya, manajemen beberapa brand-brand ternama nggak usah terlalu reaksioner banget ya terhadap apa yang dilakukan oleh pembeli gitu kan. Karena memang istilah pembeli adalah raja. Lu sepakat nggak sih dengan istilah? Iya, gue sepakat. Iya kan? Gue sepakat. Karena mau nggak mau ya barang bahkan udah dia jual gue beli. Gitu. Gue punya pengalaman ini menarik, ini mungkin lepas dari apapun yang kita bahas gitu. Gue pernah punya pengalaman, gue nganter guru gue pas SMP ke salah satu toko olahraga untuk beli salah satu piala gitu ya. Tapi karena pelayanan di toko itu nggak maksimal, bahkan guru gue sampai bilang, Mbak saya kesini tuh mau beli bukan mau minta gitu. Dan di sana nunjukin pride-nya bahwa lu itu sebagai pembeli gitu. Maksud gue ketika lu ngejual, yang lu jual tuh apa sih selain barang? Kan rasa nyaman dalam membeli produk, kemudian rasa trust lu ketika orang-orang membeli produk lu gitu kan. Ada nilai atau novelty yang lain yang lu dapatkan daripada cuma ngejual produk. Cuma mungkin kayaknya kita juga harus melihat dari sisi manajemen eagernya bro. Mungkin manajemen eagernya ini juga melalui tahapan panjang gitu ya, sampai 4 bulan video itu kan cukup banyak kan waktunya. Mungkin atau barangkali kita nggak mau nyebut nama lah ya, si manajemen itu lagi pandemi stres barangkali gitu kan. Maksudnya anjing, apa ya, enggak gue nggak ikut-ikutin kalau yang ini pandemi ini gue juga bisa stres men, gara-gara ekonomi ini mengganggu semua elemen men gitu kan. Barangkali udah ada banyak masalah gitu kan. Atau begini aja, mau apa? Bisa kan lu lagi nonton teori apa? Film-film konspirasi kan? Konspirasi ya. Atau mungkin ini konspirasi? Gue nggak tahu sih. Antara Eager dengan dunia dia. Plot twistnya tadi yang lu bilang, tiba-tiba jadi brand ambassador. Tapi gue sepakat kalau misalkan move cerdasnya, ya udah lu angkat aja. Kecuali beberapa case yang kayak yang menghina Pancasila jadi brand, jadi duta Pancasila kan enggak. Tadi enggak ya. Ini gue nggak sedikit tendensius ke personal. Cuma mas gue barangkali ya untuk masalah bisnis di tengah pandemi ini kan memang lagi-lagi jadi masalah ya. Artinya akhirnya gitu masalah-masalah kita secara sosial menyangkut ke psikologis, barangkali itu juga akan membuat kehidupan atau sektor bisnis juga jadi runyam gitu. Jadi apa-apa yang itu kita mudah baper gitu loh, iya nggak sih? Iya. Lu sekarang pandemi ini kata, coba kalau gue tanya, lu sekarang kerja di mana? Gitu, skripsi lu udah selesai belum? Lu baper nggak? Sombong banget. Kan pasti ada jawaban sombong banget gitu kan. Nah tapi itu masih gue gitu. Tentu banyak variabel sih atau banyak faktor yang kemudian kenapa sih manajemen itu ngeluarin. Ya kita juga perlu harus cari tahu. Cuma ini perspektif kita sebagai content creator yang barangkali pandemi menjadikan faktor utamanya. Ya maksud gue ini juga kita bisa ngambil pelajaran content creator di awal-awal ini kan emang enggak. Yalah modal lu pakai HP aja udah bersyukur gitu kan untuk jadi content creator. Banyak kok di luar sana yang punya kemauan untuk jadi content creator dan modalnya minim mungkin mereka tapi bisa punya effort banyak itu dan maksimal gitu ke depannya. Gue berharap ini bisa jadi pelajaran aja buat para konten kreator, nggak usah takut untuk jadi konten kreator gitu kan, nggak usah takut, mulai aja gitu. Kalaupun nanti ada masalah di kehidupan sosial lu, ya itu wajar banget. Namanya orang gerak pasti ada gesekan kan. Ya. Jadi ya pada intinya pandemi ini setiap orang itu butuh hiburan ya. Barangkali masalah ini juga jadi hiburan bagi semua orang gitu ya. Terutama dari produk yang lain. Anjir ini hiburan buat gua, produk gua bisa naik gitu kan. Aduh, enggak. Ya pada intinya kita turut bukan ya. Ya karena kita justru sayang sama produk. Sama produk itu kan.
Iya sayang sama Igernya gua. Ya gua dari dulu beli tas apa gitu, maksud gue seringnya beli produk Iger karena awet, karena nyaman dipakai, karena fashionable banget gitu, dan gue yakin gue beli itu bukan karena brandnya apa, bukan karena brand kan sisi lain, kualitas betul, kualitas dan karena kebutuhan gue. Mungkin itu sih. Iya. Ada lagi nggak menurut? Kalau gue tambahan gue yang jelas gini sih, masalah ini orang jelas sih, kalau menurut gue ya, gue tetap nggak akan mengurangi tensi beli gue ke satu produk ketika dia melakukan satu kesalahan besar gitu. Itu yang pertama. Jadi pada artinya gitu kan, tapi gitu kan, produk tersebut harus segera mengevaluasi keadaan kinerja manajemennya. Kecuali mungkin hal-hal yang udah menyangkut prinsipal ya. Iya, walaupun memang banyak orang ya yang menjadikan faktor pengelolaan manajemen menjadi alasan dia kenapa nggak beli produk itu. Tapi kalau gue pribadi ya, atau menurut gue pribadi, tetap akan banyak orang penikmat Iger itu tetap akan beli Iger gitu kan, beli produk-produknya karena tadi yang lu bilang, tahu kualitasnya gitu kan, tahu beberapa hal-hal yang jadi positifnya gitu kan. Iya, karena ini balik lagi ke personal yang akan beli kan. Iya benar, balik lagi ke ketika personal. Mungkin akan lain cerita kalau Iger melakukan kesalahan yang prinsipal, misalnya satu undang-undang apa atau apa yang kemudian bertolak belakang dengan personal konsumen lu misalnya, itu akan lain cerita gitu. Ya ada beberapa produk yang kemudian kan akhirnya diboikot sama konsumennya kan, karena melakukan diferensiasi terhadap prinsipal yang dia miliki gitu. Menurut gue itu wajar banget gitu. Oke, ya itu menurut gue ya. Tapi kalau menurut gue lagi-lagi hampir banyak orang, mungkin termasuk gue lebih melihat produk bisnis itu ya dari produknya gitu. Kalau emang bagus ya gue beli, perkara dia bagaimana di belakang dan seterusnya, ya bagi gue nggak ada urusan, karena bisnis it's a business gitu kan. Sedangkan masalah sosial sekalipun kalau produk yang lo beli dia mendukung. Iya, karena bagi gue fine aja kalau bagi gue lah ya. Maksud gue ya udah, orang gue maunya butuh barang ini gitu. Kalau gue beda sama lo berarti kan. Kecuali memang lagi-lagi gue bilang, kecuali memang produknya itu udah mengecewakan dari segi kualitas. Gue beli tiba-tiba barangnya reject misalkan gitu. Gue beli tiba-tiba barangnya udah pada luarsa kalau barang-barang makanan dan seterusnya. Itu kalau gue ya. Jadi ya nggak masalah kita berbeda pendapat. Oke, siap. Ada lagi nggak? Udah sih, cukup. Ini udah panjang banget nih. Gitu. Trending mingguannya ke-6 ini, dan setelah lama tidak membahas trending mingguan ternyata ada bahan untuk membahas. Terima kasih banyak buat teman-teman. Untuk para konten kreator, terus berkarya, jangan pernah takut jadi konten kreator. Mulai aja dulu. Ya kita banyak belajar lah dari dunia Dian. Ya pada intinya satu post dari dunia Dian, nggak ada yang salah dari konten kreator sekelas pedagang kaki lima untuk kalian mereview hotel sekelas bintang 5. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di trending mingguan selanjutnya. Siap. Gue Saiful Mujal. Gue temen nih, gue Budi. Terima kasih kan. Kembali lagi di trending mingguan. Ya, jangan lupa di subscribe, like, and comment Ladies Project. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.